Halo, welcome back to my YouTube channel. Bersama saya Rizwani Syanipar. Salam, mari sepakat kedepankan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Harapan dan doa saya, semoga kalian semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diberikan umur yang panjang, dan kemudahan di segala urusan dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. Dan selalu ingat, syukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Amin. Dalam channel saya ini mau berbagi tips ke kalian semua, terutama untuk kalian yang punya keluarga yang tidak mau ditipu atau tidak mau merasa sial oleh si penipu. Tips kali ini bermanfaat untuk kalian tonton sampai habis agar tidak menjadi korban si penipu. Adapun tips yang akan saya bagikan ini tentang bagaimana cara menghadapi penipuan melalui telepon seluler atau telepon genggam yang kita miliki, dan bagaimana cara melaporkannya. Yuk, simak videonya dan tonton sampai habis ya. Tentunya jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dan bila kalian berpendapat lain atau mungkin ada pertanyaan, silahkan komen ya. Tapi ingat ya sobat, komennya yang membangun. Nah, teman-teman, buat kamu yang saat ini yang tidak mau ditipu oleh si penipu, tenang, aku punya solusi untuk kalian semuanya. Selama kita punya teman, kerabat, keluarga, mungkin kita pernah mendengar orang yang ditipu melalui telepon, dan tentunya merasa sial kan? Itu sudah pasti. Terkadang timbul rasa iba di pikiran kita, mengatakan sungguh sangat kasihan itu orang, dan mungkin terbersit ingin mencari pelakunya, tapi tidak tahu cara apa yang harus kita perbuat. Sobat, aksi penipuan melalui telepon yang dilakukan oleh si penipu adalah dengan berbagai cara operasi orang atau sekelompok penjahat di dalam menjalankan rencana kejahatannya. Dalam istilah bahasa hukum disebut modus operandi. Mungkin kalian pernah mendengar dari teman, kerabat, dan keluarga kalian yang pernah ditipu. Yang pertama, contoh kasus penipuan melalui SMS. Si penipu atau si pelaku mengirimkan pesan bahwa nomor rekening Anda menang undian dari perusahaan dengan hadiah uang sebesar sekian rupiah dari nomor yang tak dikenal. Nah, dalam kalimat di SMS tersebut, si korban dibuatnya tergiur. Kemudian ada lagi contoh penipuan mengenai SMS yang dahulu meresahkan masyarakat. Mama minta pulsa. Dalam hal ini, tips sekilas dari saya untuk kalian semua, tidak perlu merespon atau menanggapinya. Langsung saja hapus SMS-nya supaya jangan melihat atau membacanya kembali. Contoh kasus yang kedua, penipu melalui telepon memberitahukan bahwa saudara kalian, anak, suami, istri kalian sedang sakit parah di rumah sakit dan membutuhkan perawatan cepat dari dokter rumah sakit. Untuk mendapatkan pertolongan cepat, si penipu menyarankan agar dengan cepat mentransfer uang senilai sekian rupiah ke rekening yang dituju si penipu. Contoh kasus yang ketiga, si penipu melalui telepon memberitahukan bahwa saudara, suami, istri, dan anak kalian sedang ditangkap polisi karena kejahatan narkoba atau kejahatan lainnya. Yang mana kemudian ringkasnya si korban digiring, diajak damai untuk melepaskannya tanpa membawa ke kantor polisi atau tanpa diketahui oleh komandan atasannya. Contoh kasus yang baru ini terjadi di bulan Juli 2021, di mana dialami oleh salah satu anggota ormas. Tentunya aku tidak menyebut nama ormasnya. Si penipu melalui telepon menyamar sebagai si S. Si S ini menjabat di salah satu anggota ormas. Dan kemudian si penipu ini lagi sedang berada dengan petinggi-petinggi ormas lainnya.
Nah, si penipu ini meminta bantuan untuk menawarkan barang-barang elektronik yang mana hasil sitaan dari bea cukai untuk dilelang murah oleh teman aku. Nah, ringkas ceritanya, untung teman aku ini bijak menghadapi si penipu dengan cara mengatakan bahwa pembicaraan kita ini direkam. Sobat, masih banyak lagi contoh kasus penipuan yang sudah dilakukan si penipu. Namun saran saya buat teman-teman harus tetap jeli dan peka terhadap nomor yang tidak dikenal. Nah, sekarang aku beranjak ke tips yang akan kuberikan ketika di suatu saat nanti kalian akan menghadapi si penipu lewat telepon. Tips yang pertama, bila kalian sedang menerima telepon dari si penipu, sikap kalian harus tetap keadaan tenang berbicara dengan si penipunya. Gunanya untuk apa? Untuk dapat menangkap intisari pembicaraan si penipu, dan untuk dapat kalian berpikir melakukan tindakan apa yang harus kalian lakukan. Seperti kalian dapat memutuskan sambungan pembicaraan di telepon, atau bila Anda tidak tega memutuskan teleponnya, maka kalian terlebih dahulu harus melihat HP Anda. Lihat dan tekan tombol gambar telepon warna merah di HP kalian pegang. Selesai kan? Yang kedua, jangan mau menuruti kehendak si penipu. Bila Anda mau digiring, tentunya tertawa senanglah si penipu, dan tambahlah checklist korban di catatan si penipu. Benar tidak sobat? Yang ketiga, bila menurut kalian tidak sesuai dengan apa yang sedang kalian pikirkan, jangan biarkan si penipu bicara terlalu lama. Matikan handphonenya dengan cara lihat HP terlebih dahulu, kemudian lihat gambar telepon yang warna merah. Mudah kan? Keempat, bila kira-kira kalian sudah tahu inti pembicaraan si penipu, kalian harus berani menakutinya. Katakan bahwa pembicaraan kalian sudah direkam, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh teman saya di atas. Kelima, kalian langsung bilang bahwa kalian itu adalah seorang penegak hukum. Itulah tips untuk menghadapi penipuan melalui telepon. Nah, sekarang kita ke bagaimana cara melaporkannya. Sobat, apapun tindakan yang menimpa kalian, kalian tak boleh takut untuk lapor ke polisi. Karena polisi di negeri kita ini sangat baik dan mengayomi kita-kita semua. Ceritakan peristiwa penipuan online yang terjadi terhadap diri kalian. Nanti polisi akan mencatat informasi dan data yang kamu berikan. Bila ingin dampingi pengacara, silakan hubungi pengacara yang kalian kenal. Sebelum datang ke kantor polisi, kalian tentunya harus melengkapi bukti-bukti yang akurat agar pengaduan kalian diyakinkan dan memenuhi unsur di pasal-pasal KUHP. Setelah lengkap bukti-buktinya, datang ke ruang pelaporan sentra pelayanan kepolisian terpadu, atau tulisannya biasanya SPKT. Sampaikan kejadian apa yang Anda alami kepada pihak polisi, dan disitulah tanya jawab seputar peristiwa yang Anda alami untuk dilakukan penyelidikannya. Kemudian tunggulah laporan kelanjutan dari Pak Polisi yang bersangkutan yang menangani peristiwa penipuan lewat telepon tersebut. Demikian tips yang saya berikan kepada kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Tunggu channel saya berikutnya. Terima kasih. Silakan like dan subscribe. Saya butuh subscribe-nya. Salam.